Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Ada yang tahu nggak Tretan seputar perkembangan kasus yang menjerat ex Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab kita kenal dengan nama Noel. Loh iya dong. Nah, dia kan terjerat ataupun ditangkap oleh KPK operasi terkena terjaring OTT pada pertengahan 2025 kemarin. Tetapi apakah kalian memperhatikan ya Tretan, kenapa di tengah fenomena isu di tanah air ini yang akhir-akhir ini banyak kasus ataupun persoalan hukum yang harus diperhatikan, tetapi kenapa kemarin-kemarinnya Noel itu tampak begitu hilang? Akan tetapi ya Tretan, akhir-akhir ini nama Noel lagi-lagi mencuri perhatian publik. Ini bukan karena tanpa alasan ya Tretan. Hal tersebut, sosok tokoh Noel ini kembali mencuat ke permukaan publik akibat memberikan ataupun lagi-lagi memberikan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial. Apa pernyataan kontroversial yang dimaksud adalah ternyata ya Tretan, KPK ini kan melakukan operasi tangkap tangan kepada Noel ini kan karena diduga melakukan pemerasan terhadap kompetensi sertifikat pengurusan K3. Intinya ini ya Tretan, itu berkenaan dengan salah satu tukang ataupun pekerja di suatu perusahaan ataupun lembaga. Pekerja bisa jadi pekerja proyek, pekerja bangunan, itu kan harus memenuhi standar K3 ya Tretan. Nah, Immanuel Ebenezer ini ya Tretan, Noel ditangkap oleh KPK karena diduga melakukan pemerasan terhadap sertifikat K3 seperti itu. Nah, akhir-akhir ini ya Tretan, Noel memberikan pernyataan kontroversial bahwa tidak hanya dirinya yang kalau misalkan persoalan sertifikat K3 ini mau dipersoalkan, sebetulnya kata Noel adalah ada salah satu parpol dan ormas yang juga ikut terlibat dalam skandal pengurusan sertifikat K3. Nah, menarik ini kan ya Tretan? Ya sangat menarik lah. Tetapi sayangnya Tretan, Noel ini memberikan kabar seperti ini hanya hanya sebagai pencitraan lah Tretan. Loh kenapa demikian Bos? Karena ngasih taunya kodenya itu juga setengah-setengah Tretan. Tetapi kata Noel itu parpol yang dimaksud adalah berinisial K. Ada yang tahu Kak? K. Apa kalau K ya? Berinisial K. Coba partai politik itu ada apa saja Tretan? PDIP, Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, P3, PKB, PBB, Nasdem. Kayaknya nggak ada yang berinisial K. Apa mungkin yang dimaksud oleh Noel berinisial K ini hanya sisipan K-nya bisa jadi di tengah, bisa jadi di akhir? Kalau K berarti ya Tretan, masa PKS? Ya maaf ya Tretan, PKS ya. Intinya saya yakin Noel ini hanya mempelintir analogi istilah inisial. Pasti yang disebut dengan inisial K, ya saya yakin K yang dimaksud itu tidak ada di depan nama partai ini, pasti berada di tengah ataupun di akhir seperti itu. Itu yang pertama. Terus berikutnya adalah orang yang punya semangat tinggi dan mengabdi kepada negara itu harus punya komitmen yang besar ya Tretan. Artinya dia tidak setengah-setengah, maka tanggung jawab dan risikonya juga harus dipersiapkan. Nah, Noel ini seakan-akan memberikan sebuah isyarat ataupun pernyataan bahwa dirinya itu tanda kutip ya Tretan
itu menteri yang ingin benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, sehingga dirinya dianggap oleh Noel sendiri itu bersih, katakanlah seperti itu. Nah, orang yang tokoh pejabat yang punya integritas yang bagus dan baik dan punya cita-cita dalam memperbaiki tatanan dan tata kelola negaranya, itu kata Noel ya Tritan, kalau hidup di republik ini itu serba banyak banyak musuh seperti itu. Artinya orang terlalu baik di republik ini akan diremehkan dan bahkan akan dijebak seperti itu. Nah, Noel ini memberikan sebuah anggapan bahwa selama ini pasca dia diangkat menjadi wakil menteri, Noel seakan-akan itu sudah berjuang ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga di tengahnya lah ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, salah satu tokoh pejabat yang juga menjadi perhatian adalah karena Noel juga menyebut tentang integritas dan semangat dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nah, sama Noel, Bapak Purbaya itu sampai diberi peringatan, di warning agar Purbaya ini hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena selama ini dia tahu tidak, kebijakan reformasi pajak ini dia tahu tidak, tentu ada beberapa pihak kelompok pengusaha itu yang tidak senang dan tidak suka terhadap kebijakan yang dibawa oleh Purbaya, sehingga ini juga menjadi peringatan keras dan catatan penting untuk Purbaya, sehingga Noel sendiri sampai memberikan sebuah isyarat bahwa Purbaya akan segera dinoelkan. Artinya nasibnya juga akan sama seperti Noel nanti, hanya menunggu momen dan info selanjutnya. Nah, isu yang berkembang ini Tritan, itu kata Noel, ini info valid A1. Ya, apakah kalian percaya Tritan? Ya, terserah kalian, percaya boleh, tidak percaya juga boleh, seperti itu. Namanya juga orang mau hanya bicara seperti itu ya Tritan. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah pembicaraannya itu berbobot atau tidak? Terus yang kedua, dia kan jadi tersangka Tritan. Otomatis Noel ini lebih banyak hidup di balik jeruji. Lantas dari mana kabar itu kok bisa tiba ke telinganya Noel? Ya, ini bisa jadi ya Tritan, bergantung pada kekuatan generasi dan jaringan. Bisa jadi ini benar, bisa jadi tidak, seperti itu. Nah, masyarakat sudah mengetahui ya Tritan, bahwa sosok Noel itu vokal dan menjadi perhatian masyarakat itu bukan hanya sejak menjadi menteri, ataupun bukan hanya sejak diberi amanah menjadi menteri, melainkan Noel diketahui oleh masyarakat merupakan salah satu aktivis pendiri Jokowi Mania. Artinya Noel ini menjadi salah satu punggung relawan kemenangan dan keberhasilan Jokowi hingga menjadi presiden. Jadi maklumlah kalau Noel ini hingga pemerintahan Bapak Prabowo Subianto kemudian diamanatkan diangkat menjadi wakil menteri, karena dia tidak kiprahnya dalam membangun ataupun merawat sebuah relawan itu tentu tidak mudah Tritan. Dari Jokowi pertama itu, presiden pertama Jokowi itu tahun berapa Tritan? Tahun 2014 sampai 2019. Nah, usai Jokowi purna 2 periode, maka Jokowi Mania itu akhirnya banting setir dengan beralih memberikan dukungan kepada Prabowo, sehingga nama maaf ya Tritan,
kayaknya bukan Jokowi mania ya ternyata. Apa namanya ya, Jokowi. Oh bener. Kalau yang punya siapa namanya itu, Menteri Budiari itu kan Projo itu. Nah betul, ini Joman. Nah hingga pada 2024, maka setelah Jokowi itu purna menjadi presiden 2 periode, maka dukungan tersebut kemudian diberikan kepada Bapak Prabowo, sehingga organisasi relawan itu berubah menjadi Prabowo mania, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya katakan barusan ya Tretan, karena kiprahnya dan pengabdiannya serta perjuangannya dalam menjadi relawan, maka hingga ke tangan Prabowo, kemudian Prabowo tahu bahwa Noel ini bukan orang sembarangan, sehingga di pemerintahan Prabowo Gibran, maka Noel langsung ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, seperti itu. Nah pada saat menjadi pejabat ya Tretan, maka penampilan dan sikap nyentrik Noel itu tidak berubah seperti sikap sebelum-sebelumnya. Salah satu gebrakan dan terobosan yang betul mencuri perhatian adalah Noel itu sering melakukan sebuah inspeksi mendadak kepada sejumlah perusahaan yang ditengarai banyak melontarkan karyawannya. Nah kalau di awal-awal ya Tretan, tentu itu sangat mengkilau, sangat menjadi sanjungan oleh masyarakat setiap kebijakan dan perilakunya oleh Noel, seperti itu. Nah menanggapi pernyataan dari Noel, Purbaya justru itu merespon dengan santai. Bahkan Purbaya secara terang-terangan ya Tretan, tidak punya kepentingan dengan kelompok manapun dalam dirinya itu melakukan sebuah kebijakan, termasuk dalam mereformasi pajak. Seperti yang dikatakan Noel bahwa ada partai politik dan ormas itu juga ikut terlibat dalam pengurusan sertifikat K. Purbaya juga membantah bahwa Purbaya tidak punya kepentingan dengan parpol dan ormas manapun. Purbaya dengan tegas, setiap kebijakan dan keputusannya hanya bisa dipertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu. Ya seperti yang sudah kita ketahui ya Tretan. Nah sikap dan perilaku Bapak Purbaya ini ya betul-betul menjadi idaman masyarakat. Sebab dia tahu tidak ya Tretan, Purbaya meski caplas-ceplos, tetapi ide dan pemikirannya itu betul-betul mencerminkan pemikiran masyarakat bawah, seperti itu. Nah meski demikian ya Tretan, Purbaya pun menyatakan dirinya itu tidak takut didiskriminasi oleh siapapun. Sebab sebagai negara hukum, maka pilih siapapun yang merasa didiskriminasi tentu juga butuh perlawanan, seperti itu. Jadi Purbaya itu tidak punya kepentingan dengan siapapun, hanya bertanggung jawab kepada Bapak Presiden, seperti itu. Nah terkait dengan polemik ada parpol dan ormas itu ikut terlibat dalam pengurusan K3 Tretan, banyak pengamat itu memberikan sebuah pernyataan agar Noel harus bersikap gentleman. Artinya parpol dan ormas yang dimaksud itu harus dibuka, harus diungkap, agar sikap transparansi sebagai seorang pejabat yang memang sudah terjerat hukum seperti itu, maka parpol dan ormas itu harus diungkap kepada publik. Jadi tidak etis katanya Tretan kalau hanya diberikan sebuah label warna ciri-ciri yang diungkap oleh Noel. Jadi harus ungkap apa tujuannya. Parpol ini kan bagian dari
dari instrumen negara. Sehingga jika memang betul ada parpol yang ikut terlibat dalam pengurusan K3, maka tentu ini menjadi perhatian oleh pemimpin negara. Seperti itu ya Tretan. Sehingga di tengah masyarakat, di tengah kita hidup berdemokrasi, itu tidak terjadi sebuah fitnah seperti itu. Nah, kalau ini tidak diungkap ya Tretan, tentu kita sebagai masyarakat masih timbul pertanyaan besar seperti itu. Nah, Noel sendiri ini ya Tretan, dalam sebuah kegiatan sidang di Jakarta, di Wilayah Jakarta, itu secara terang-terangan siap dihukum mati apabila dirinya itu terbukti bersalah seperti itu. Nah, garis besarnya adalah Noel ini ya Tretan, sebagai manusia itu punya rasa sifat salah, tetapi Noel itu tidak terima dituduh melakukan pemerasan. Padahal jaksa penuntut umum itu sudah memutuskan kepada menjatuhkan anggapan kepada Noel bahwa pengurusan sertifikat K3 sejak 2021 Noel itu dianggap menerima uang sebesar 6,5 miliar. Sebagaimana memang ini menjadi putusan oleh JPU. Apakah ini betul terbukti atau tidak? Tentu ini masih timbul pertanyaan. Dari kami ya Tretan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.